Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Masih untuk pertemuan kali ini masih kita membahas tentang bab 3 ya. Tentang wujud zat dan wujudnya. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang zat dan wujudnya, di mana yang kita tahu zat itu ada 3 macam, zat padat, cair, dan zat gas. Nah, dari ketiga zat tersebut kita akan bahas dari sifat-sifat zat itu sendiri. Oke ya, kita langsung saja sifat-sifat zat. Nah, dimana yang akan kita bahas di sini adalah sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, kalian pasti berpikir bingung ya, apa itu ekstensif dan intensif? Nah, dimana ekstensif itu meliputi tentang volume dan massa, sedangkan sifat intensif itu meliputi sifat fisik dan sifat kimia. Nah, nanti juga akan dibahas tentang perubahan zat, yaitu baik perubahan fisik maupun perubahan kimia ya. Oke. Nah, yang pertama itu sifat ekstensif. Nah, ekstensif ini merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau massa dan ukuran atau volume zat. Nah, jadi ekstensif itu sifat zat yang berpengaruh terhadap massa dan volume. Intinya ada massa, ada volume. Jadi dia memiliki massa dan memiliki volume. Oke, ya. Nah, di mana volume ya. Volume itu kita bahas udah pernah bahas di bab 1 tentang pembesaran turunan. Di mana volume itu semakin besar ukuran volume suatu zat, maka semakin besar pula volume zat tersebut. Nah, contohnya ketika ini ada batu yang kecil dan ada batu yang besar. Nah, mana volume yang lebih besar? Tentu ya batu yang lebih besar. Kenapa? Nah, tadi terpengaruhi oleh ukuran ya. Semakin besar ukurannya maka volumenya pun semakin besar. Nah, begitupun massa ya. Massa itu terpengaruh dengan jumlah. Nah, semakin banyak jumlah suatu zat maka semakin besar pula massa zat tersebut. Nah, ketika misalkan kayu ini hanya satu, nah kita akan lebih ringan. Nah, dibandingkan dengan ditambah lagi semakin banyak kayunya, apakah masanya akan semakin ringan atau semakin berat? Nah, itu ya. Pasti akan semakin berat kalau ditambah semakin banyak. Makanya terpengaruh dengan jumlah kalau massa ya. Bisa membedakan kalau volume itu dengan ukuran, massa itu jumlah ya. Oke. Nah, itu sifat ekstensif. Nah, kalau sifat intensif itu apa? Nah, sifat intensif itu sifat zat yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran atau massa dan volume. Nah, sifat intensif dibedakan menjadi dua jenis. Tadi mah kalau ekstensif mah dia terpengaruh dengan massa dan volume, kalau ini tidak ya. Nah, tidak bergantung pada massa dan volume. Nah, tapi ini akan bergantung pada sifat fisik atau sifat fisika ya dan sifat kimia. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya tentang sifat fisika atau sifat fisik dan sifat kimia. Nah, sifat fisik ya. Apa sih yang ada di benak kalian tentang fisik ya atau fisik? Ya, fisik itu ya kita tahu ada wujud ya. Yang kita bisa lihat, kita bisa raba. Nah, itu sifat fisik ya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa sifat fisik itu adalah sifat yang berhubungan dengan perbedaan fisik zat. Nah, dan dapat digunakan untuk menjelaskan penampilan sebuah benda. Nah, maka tadi ya, ada wujud, ada tampilan. Nah, ini makanya sifat dapat digunakan untuk menjelaskan penampilan sebuah benda. Ya. Nah, oke ya. Nah, yang tergolong ke dalam sifat fisik itu apa aja? Ya, oke ya. Karena tadi ya, yang kita bisa lihat, bisa kita raba, nah, bisa kita cium. Nah, itu termasuk fisik. Contohnya di sini ada warna ya. Ini berhubungan dengan apa yang bisa kita lihat ya. Bau yang kita bisa cium, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan dan kekerasan. Ini semua adalah ciri dari sifat fisik ya yang tergolong ke dalam sifat-sifat fisik. Sebetulnya masih banyak tapi di sini contohnya Bapak contohkan 11 ya. Nah, berbeda dengan sifat kimia. Ini itu ya, ingat fisik itu penampilan atau yang kita bisa lihat, bisa raba. Itu. Nah, kalau sifat kimia itu adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Jadi kalau sifat kimia itu zat yang mampu melakukan reaksi kimia. Ya.
Nah, sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Nah, yang tergolong ke dalam sifat kimia itu ada apa aja? Yang pertama, mudah tidaknya suatu zat terbakar, ya. Jadi terbakar itu mudah atau tidaknya suatu zat terbakar itu tergantung sifat kimianya, ya. Nah, ada sifat kimia yang mudah terbakar. Terus ada yang kedua adalah kestabilan. Yang ketiga kereaktifan dan yang keempat perkaratan. Ya, itu sifat kimia. Sifat-sifatnya. Masih ada lagi tapi itu yang dicontohkan. Nah, sekarang kita membahas tadi kan untuk sifat zat sudah ya. Ada sifat ekstensif dan intensif. Di mana ekstensif itu dipengaruhi oleh massa dan volume. Kalau intensif itu dipengaruhi oleh sifat fisik dan sifat kimia. Nah, di sini kita akan bahas tentang perubahan zat. Nah, perubahan zat di sini dipengaruhi dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke ya. Nah, di mana perubahan fisika itu tadi ya kita udah bahas fisika itu tentang fisik ya yang kita tahu. Oke, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Jadi dia tidak menghasilkan jenis baru, tapi yang di sini berubah itu adalah fisiknya yang kita bisa lihat. Nah, ciri-ciri dari perubahan fisika ini yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Ya, zatnya tetap sama. Misalkan kalau kayu ya itu zatnya kayu, dia tidak berubah ya. Nah, yang kedua adalah dapat kembali ke wujud asal. Contohnya, air membeku ya menjadi es. Nah, terus ketika dicairkan kembali, es dicairkan menjadi air kembali. Nah, maka dia wujudnya tetap sama, yaitu air. Makanya dia bisa kembali ke bentuk asal. Terus yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan fisik atau perubahan bentuk. Nah, misalkan batu yang besar dibelah menjadi kecil. Nah, itu tetap yang berubah itu hanya bentuknya saja, tapi wujudnya tetap sama. Kelarutan ya. Nah, itu. Terus, nah contoh dari perubahan fisik yang pertama adalah perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk yang terjadi hanya perubahan bentuk dan ukuran. Jadi bentuk dan ukurannya yang berubah. Tidak terjadi perubahan sifat molekular. Jadi molekul nama tetap sama ya. Nah, contoh di sini yang berubah ukurannya. Batu dipecah menjadi kerikil. Nah, asalnya besar dipecah menjadi kecil-kecil. Nah, tapi dia wujudnya tetap batu. Nah, cuman yang berubah adalah ukurannya saja. Nah, kalau perubahan bentuk apa contohnya? Nah, misalkan ini kayu ketika kita potong-potong, nah dibuatlah dengan jadi meja, kursi. Nah, dia berubah. Jadi apa? Berubahnya apa? Berubah bentuk, tapi sifatnya tetap sama apa? Kayu. Nah, itu perubahan bentuk. Yang kedua adalah perubahan wujud zat. Nah, perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh perubahan suhu. Nah, jadi perubahan wujud zat itu terjadi karena ada perubahan suhu, baik itu suhunya naik ataupun turun. Suatu zat dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, contoh, air didinginkan menjadi es ya, atau es dipanaskan menjadi air. Nah, ini ya es dipanaskan menjadi air, air didinginkan menjadi es. Nah, atau ini air dipanaskan menjadi uap, uap suhunya diturunkan jadi air kembali ya. Oke. Nah, di sini perubahan fase wujud zat. Ingat kemarin kita udah membahas tentang zat. Ada zat padat, cair dan zat gas. Nah, di sini dia bisa berubah ya. Dari padat ke cair itu disebut mencair. Contohnya es mencair. Dari cair ke padat membeku, ini membuat es ya. Terus cair ke gas menguap. Contohnya kita mengenaskan air akan menguap. Nah, gas ke cair akan mengembun ya. Ini namanya mengembun. Nah, terus dari padat ke gas disebut menyublin. Nah, contohnya apa? Pengharum ruangan ya, atau kapur barus. Nah, dari kebalikan dari gas ke padat disebut mengkristal ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, contoh mencair atau melebur, perubahan wujud zat padat menjadi cair. Nah, contohnya ini tadi ya. Padat ke cair itu es menjadi cair. Membeku, perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Contohnya air dipadatkan menjadi es. Nah, mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya ini ya, embun di pagi hari ya. Nah, terus menguap, perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya memanaskan air.
Yang selanjutnya itu menyublim, perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya ini terpengaruh ruangan. Perubahan wujud gas menjadi padat, contohnya apa? Nah, ini kita contohkan yang lain aja. Misalkan kita di kulkas ya, di freezer. Kita tidak menyimpan air, tapi di sekeliling freezer ada esnya. Itu dari mana? Itu dari gas ya. Nah, selanjutnya adalah kelarutan. Larutan dan kelarutan. Nah, di mana larutan itu merupakan campuran homogen. Nah, terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya kita melarutkan gula dengan air. Nah, di sini gula sifatnya adalah terlarut ya. Dia akan larut dengan apa? Dengan air. Nah, makanya air itu sebagai larut. Nah, atau di sini contohnya air teh, maka akan jadi digabungin jadi air teh manis. Nah, ini terjadi apa? Larutan dan kelarutan. Nah, ini terlarut, ini pelarut ya. Nah, selanjutnya adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat jenis baru. Nah, perubahan ini bersifat kekal. Nah, tadi makan kalau sifat fisika itu hanya sementara ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama terbentuk zat jenis baru. Beda dengan fisika ya, perubahan fisika tadi tidak terbentuk zat jenis baru. Kalau ini terbentuk zat jenis baru. Nah, yang kedua adalah zat yang berubah tidak dapat kembali ke wujud asal. Nah, kalau perubahan fisika dia kembali ke bentuk asal atau dapat atau bisa ya. Nah, yang ketiga itu perubahan yang terjadi diikuti perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Yang keempat, selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, ini yang disebut nanti hukum kekekalan massa. Oke, bisa dipahami ini ciri-ciri dari perubahan kimia. Silahkan kalau kalian belum paham dicatat, ya, di pause dulu. Oke. Nah, terus perubahan kimia ya, proses-proses perubahan kimia diantaranya. Tadi yang pertama itu tadi ya, karena sifat kimia yang pertama itu tadi ada mudah atau tidaknya terbakar, maka contoh dari perubahan kimia yang pertama adalah pembakaran. Nah, misalkan kayu dibakar menjadi arang dan abu. Nah, ketika kayu itu beda dengan arang ya, bahkan jadi asap, jadi abu, itu udah menjadi beda ya, udah menjadi beda unsurnya atau zatnya. Nah, maka di sini terbentuk zat baru. Nah, terus yang kedua ada peragian atau fermentasi. Nah, contohnya ini pembuatan tape ya atau pembuatan tempe. Nah, ini juga sama melalui proses kimia ya. Yang selanjutnya, yang ketiga dan keempat, korosi atau perkaratan. Nah, ini biasanya pada logam ya, pada besi. Nah, ini yang keempat adalah pelapukan. Nah, ini biasanya pada tanah. Nah, itu ya contoh dari sifat kimia. Nah, tapi ciri-ciri dari sifat kimia itu pertama bisa disebabkan bisa terlihat dari adanya perubahan warna ya. Contoh ketika kita buah-buahan ya, buah-buahan tomat misalkan ya. Sebelum matang dia itu warnanya hijau, tapi ketika udah matang dia jadi merah. Nah, itu terjadi proses perubahan kimia ya. Nah, yang kedua ada perubahan suhu. Nah, ya. Suhunya berubah ketika zat itu dicampurkan, maka akan ada perubahan suhu. Misalkan dibakar juga sama, itu apa? Melalui proses perubahan kimia pembakarannya. Nah, yang ketiga itu terjadi endapan ya. Yang keempat adalah terjadinya pembentukan gas. Nah, itu ciri-ciri dari perubahan kimia. Nah, tadi ya ini ada hukum kekekalan massa. Tadi yang dikatakan bahwa sifat kimia perubahan kimia itu ditandai dengan zat yang sebelum terlarut, zat sebelum reaksi sama dengan zat yang sesudah reaksi. Nah, ini disebut dengan hukum kekekalan massa, di mana hukum dasar kimia yang mengatur tentang perubahan zat atau materi adalah hukum kekekalan massa. Ini dinyatakan oleh hukum Lavoisier. Dia menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi sebelum dan sesudah reaksi sama bakalnya massanya ya. Oke ya, paham sampai sini? Oke ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk tugasnya kalian buat rangkuman di sini, dari sini, terus kalian kirimkan ke Bapak ya.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya.